Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi pertama di bab 2 ini, saya akan menjelaskan subbab 1 yaitu merencanakan desain toko. Silakan teman-teman simak. Merencanakan desain toko. Dilihat dari kata kerja, desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan agar benda yang dirancang mempunyai fungsi, berguna, serta mempunyai nilai keindahan. Desain toko atau supermarket mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan citra toko atau supermarket. Desain yang dipilih dapat mencerminkan ciri khas atau karakteristik toko atau supermarket tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama eksterior, yang kedua pemilihan nama atau logo, yang ketiga pemilihan warna atau karakter. Yang kedua, memberikan fleksibilitas yang maksimal. Perubahan tata letak supermarket perlu dilakukan agar suasana toko lebih segar dan menghindari kejenuhan para konsumen. Yang ketiga, memudahkan pemeliharaan toko. Toko harus selalu bersih dan menarik. Yang keempat, menjaga keamanan toko. Faktor penting dalam mendesain toko untuk mencegah gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, ada memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Toko harus dirancang agar memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berlalu lintas dan menciptakan rasa nyaman seperti berada di rumah sendiri. Yang pertama ada bagian dalam toko atau general interior. Bagian dalam toko menjadi salah satu kunci keberhasilan dan keseluruhan strategi menciptakan suasana toko yang nyaman. Elemen-elemen desain interior terdiri atas, yang pertama ada pemilihan lantai, yaitu penentuan jenis lantai, kayu atau keramik. Yang kedua pewarnaan dan pencahayaan. Tata cahaya yang baik mempunyai mutu dan warna yang dapat membuat produk-produk yang ditawarkan terlihat lebih menarik. Yang ketiga, perabot toko. Pemilihan dan cara penyusunan peralatan penunjang membutuhkan ketelitian dan harus dilakukan dengan benar agar hasilnya sesuai keinginan. Yang keempat, suhu udara. Pengelola toko harus selalu memperhatikan suhu ruangan agar selalu dalam kondisi nyaman bagi pengunjung. Yang kelima ada jarak antar rak. Pengaturan jarak yang baik antara rak satu dan rak lainnya akan menciptakan kenyamanan bagi lalu lintas pengunjung. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan yang sopan, ramah, berpenampilan menarik, dan mempunyai pengetahuan mengenai produk yang dijual akan meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas konsumen dalam memilih toko untuk berbelanja. Selanjutnya ada variasi produk. Harus memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tren apa yang sedang diminati pasar sekarang. Selanjutnya ada harga. Label harga biasanya ditempatkan pada kemasan agar memudahkan konsumen mengetahui harga suatu produk tersebut. Yang terakhir ada kebersihan. Pengelola toko harus mempunyai rencana yang baik dalam pemeliharaan kebersihan, baik bagian interior maupun eksterior. Bagian luar toko atau eksterior. Yang pertama ada bagian muka toko atau storefront. Bagian muka atau depan toko meliputi kombinasi papan nama, pintu masuk, dan konstruksi bangunan. Storefront harus mencerminkan keunikan, kekokohan, atau hal-hal yang sesuai dengan citra toko tersebut. Oleh karena itu, desain storefront harus dimaksimalkan oleh pemilik toko. Yang kedua ada simbol. Simbol adalah tanda yang digunakan memanjang nama atau logo toko tersebut. Yang ketiga ada pintu masuk. Tata letak pintu masuk toko harus mempertimbangkan kenyamanan bagi lalu lintas pengunjung yang akan masuk dan keluar toko. Yang ketiga ada tata letak atau layout. Yang pertama ada tata letak lurus. Pola lurus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Lebih banyak menampung barang yang dipamerkan,
mempermudah konsumen untuk menghemat waktu belanja dan melakukan kontrol. Yang kedua ada tata letak alur bebas. Pola arus bebas dapat digunakan untuk gerai kecil atau gerai besar. Yang ketiga ada tata letak butik. Tata letak butik merupakan versi yang sama dengan tata letak arus bebas, tetapi lebih memberikan kesan mewah. Yang keempat ada tata letak arus berpenuntun. Tata letak arus berpenuntun lebih jarang digunakan. Hal ini disebabkan konsumen harus mengikuti jalan yang diciptakan oleh toko sehingga menimbulkan kelelahan dan kebosanan. Yang keempat ada pola kerja penataan produk. Yang pertama ada visual impact. Visual impact diantaranya pencahayaan, kerapian, dan kebersihan. Yang kedua ada visual balance. Visual balance sangat dipengaruhi oleh warna, latar belakang, dan keseimbangan ukuran produk. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada susunan warna dari warna tua ke muda, dan warna terang disimpan di ujung. Yang kedua ada produk yang sama dengan ukuran yang berbeda, disusun di rak di atas maupun di bawah secara vertikal. Yang ketiga, produk yang sama dengan ukuran yang berbeda disusun bersebelahan pada satu rak, ukuran lebih kecil ke arah kiri sedangkan ukuran lebih besar ke arah kanan. Yang ketiga ada produk facing. Letak barang harus menghadap ke pelanggan dengan persediaan yang ada disusun di belakangnya sekitar 36%. Posisi barang yang menghadap ke pelanggan searah jam 2 dan jam 4 mempengaruhi tingkat penjualan. Label harga itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk. Yang kelima ada tipe penataan produk. Yang pertama ada sampling display, yaitu barang-barang pajangan untuk contoh. Umumnya untuk produk-produk baru berupa makanan yang bisa dicicipi, dalam rangka memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk ke depannya. Yang kedua ada theme display, atau pajangan untuk barang yang dipromosikan, untuk mempromosikan sekelompok produk di satu masa atau event. Yang ketiga ada showcase display, yaitu pajangan di lemari kaca untuk barang kecil tapi berharga atau untuk barang-barang mewah yang berharga tinggi. Yang keempat floor display, pemajangan di lantai, yaitu memajangkan produk dengan menggunakan lantai dasarnya tanpa terikat pada rak tertentu. Yang kelima ada wall display, yaitu menata produk dengan menggunakan alat bantu berupa gantungan yang ditempel pada dinding. Selanjutnya ada merchandising mix display, menawarkan produk lain kepada konsumen yang berhubungan dengan produk yang baru dibelinya. Selanjutnya ada ends display, yaitu penempatan display di ujung lorong gondola. Selanjutnya ada special display, yaitu cara display barang yang khusus yang biasanya digunakan untuk barang musiman atau untuk barang-barang yang dijual secara obral. Selanjutnya ada island display, penempatan display barang secara terpisah yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada cut case display, yaitu cara display barang tanpa gondola, tetapi menggunakan kotak atau karton kemasan besar yang dipotong sedemikian rupa dan disusun dengan rapi. Selanjutnya ada jumbled display, yaitu penempatan display barang secara sembarangan dan berkumpul, biasanya digunakan untuk barang yang tidak mudah rusak atau pecah. Selanjutnya ada basket display, yaitu metode display dengan menggunakan bentuk keranjang. Selanjutnya ada giant display, metode display dengan melakukan pemajangan produk dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga bentuknya menyerupai gunung atau display raksasa. Yang terakhir ada circular display, metode display dengan menciptakan display stand berbentuk bulat. Baik teman-teman, saya pikir cukup untuk pelajaran hari ini. Untuk hari ini saya akan memberikan tugas 1 yang saya upload di Google Classroom. Silakan dibaca terlebih dahulu instruksinya. Jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.